Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Widarsuni. Saya dari jurusan pertambangan dari kelas 1B. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kejadian batu metamorf. Kejadian batu metamorf adalah batuan ubahan yang terbentuk dari batuan asalnya, berlangsung dalam keadaan padat akibat pengaruh suhu dan tekanan. Pengaruh kedua-duanya tersebut disebut proses metamorfisme dan berlangsung di bawah permukaan. Proses metamorfis meliputi rekristalisasi dan reorientasi, pembentukan mineral baru dari unsur yang telah ada sebelumnya. Proses metamorfisme membentuk batuan yang sama sekali berbeda dengan batuan asalnya, baik tekstur maupun komposisi mineral, mengingat bahwa kenaikan tekanan atau temperatur akan mengubah mineral bila batas kestabilannya terlampaui, dan juga hubungan antar butiran kristalnya. Proses metamorfisme tidak mengubah komposisi kimia batuan. Oleh karena itu, di samping faktor tekanan dan temperatur, pembentukan batuan metamorf ini juga tergantung pada jenis batuan asalnya. Yang selanjutnya ada jenis metamorfisme. Yang pertama ada metamorfisme thermal atau metamorfisme kontak. Terjadi karena aktivitas instruksi magma. Proses yang berperan adalah panas larut dan aktif. Yang kedua adalah metamorfisme dinamis, terjadi di daerah pergeseran atau pergerakan yang dangkal, di mana tekanan lebih berperan daripada panas yang timbul. Seringkali hanya terbentuk bahan yang sifatnya hancuran. Kadang-kadang juga terjadi rekristalisasi. Yang ketiga ada metamorfisme regional. Proses yang berperan adalah kenaikan tekanan dan temperatur. Proses ini terjadi secara regional, berhubungan dengan lingkungan tektonis, misalnya pada jalur pembentukan pegunungan dan zona guncangan dan sebagainya. Selanjutnya ada tekstur batuan metamorf. Tekstur batuan metamorf ditentukan dari bentuk kristal dan hubungan antar butiran mineral. Seperti homeoblastik yang terdiri dari satu macam bentuk, lepidoblastik adalah mineral-mineral pipih dan sejajar, nematoblastik bentuk menjarum dan sejajar, granoblastik berbentuk butir, dan heteroblastik terdiri dari kombinasi tekstur homeoblastik. Struktur batuan metamorf. Tekstur yang memperlihatkan orientasi kesejajaran. Kadang-kadang foliasi menunjukkan orientasi yang hampir sama dengan pelapisan batuan asal. Akan tetapi orientasi mineral tersebut tidak ada sama sekali hubungan dengan sifat pelapisan batuan sedimen. Foliasi juga mencerminkan derajat metamorfisme. Struktur pada batuan metamorf yang terpenting adalah foliasi, yaitu hubungan. Jenis-jenis foliasi diantaranya ada satu, gneisik, adalah pelapisan dari mineral-mineral yang terputus, yang membentuk jalur terputus-putus dan terdiri dari tekstur lepidoblastik dan granoblastik. Sciosity, pelapisan mineral yang menerus dan terdiri dari selang-seling tekstur lepidoblastik dan granoblastik. Yang ketiga ada pilitik, lapisan mineral yang menerus dan terdiri dari tekstur lepidoblastik. Yang keempat ada selati, yang merupakan perlapisan, umumnya terdiri dari mineral yang pipih dan sangat luas. Beberapa batuan metamorf tidak menunjukkan foliasi, umumnya masih menunjukkan tekstur granulus atau berbentuk butir yang berukuran sama atau masif. Ini terjadi pada batuan metamorf hasil metamorfisme dinamis. Teksturnya kadang-kadang harus diamati secara langsung di lapangan, misalnya breaksi katalistik, di mana fragmen-fragmen yang terdiri dari massa dasar yang sama menunjukkan orientasi arah.
atau jalur melonit, yaitu sifat tergerus yang berupa lembar atau bidang penyerpihan pada skala yang sangat kecil, biasanya hanya terlihat di bawah mikroskop. Ini adalah beberapa batuan metamorf yang penting. Satu adalah berfoliasi, yaitu satu batu sabak atau slate berbutir halus. Bidang foliasi ini tidak memperlihatkan pengelompokan mineral. Jenis mineral seringkali tidak dapat dikenali secara megaskopis, terdiri dari mineral lempung, silisit, kompak, dan keras. Skis, batuan umum yang dihasilkan oleh metamorfosa regional, menunjukkan tekstur yang sangat khas, yaitu kepingan-kepingan dari mineral-mineral yang menyeret kandungan dan mengandung mineral feldspar, augite, hornblende, garnet, epidot. Sekis menunjukkan derajat metamorfosa yang lebih tinggi dari filit, dicirikan adanya mineral-mineral lain di samping mika. Yang kedua ada yang batuan yang tidak berfoliasi. Satu, kuarsit. Batuan ini terdiri dari kuarsa yang terbentuk dari batuan asal batu pasir kuarsa. Pada umumnya terjadi pada metamorfisme regional. Marmer atau pualam, terdiri dari kristal kalsit yang merupakan proses metamorfisme pada batu gamping. Batuan ini padat, kompak, dan masif, dapat terjadi karena metamorfosa kontak atau regional. Klarifikasinya adalah untuk mengidentifikasi batu metamorf, dasar utama yang dipakai adalah strukturnya dan kandungan mineral utamanya, yaitu mineral khas metamorf. Sekian dari saya dari sini. Terima kasih. Jika ada persalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.